Tolong beritahu saya apa yang disebut masalah atau persoalan itu. Wah, kalau saudara nggak bisa jawab, saya angkat topi. Berarti saudara nggak pernah punya masalah. Tapi ditanya apa masalah nggak jawab. Sudah dipulihkan semua. Sudah dipulihkan. Wih, luar biasa, sudah dipulihkan. Ayo jawab. Apa yang disebut masalah? Siapa saja boleh jawab. Salah nggak apa-apa. Ayo, apa itu masalah? Ayo cepetan, ini penting. Sesuatu yang jadi pikiran. Kepanjangan. Ayo, apa lagi? Sesuatu buat jadi pikiran. Bukan. Apa? Tekanan. Bukan. Ayo. Wah, Pak Yusuf jemaatnya apa? Oh, Pak Yusuf lagi translate. Kalau translate lebih baik di belakangnya. Karena pas kan aku pindah udah miring begini. Pak Yusuf pindah. No. Pak Yusuf pindah. Enggak, bukan dia yang ditranslate di depan. Di belakangnya duduk. Bukan, Pak Yusuf itu di belakangnya dia. Nah, itu lebih enak. Nah, itu karena saya ini seorang penerjemah juga, jadi tahu kalau menerjemahkan. Ya, geser yang satu. Nah, itu lebih enak sehingga bisa ngeliat ke sini. Pakai apa? Mandarin, Inggris? Oh, Inggris. Oke. Ya. Alex, mana ini? Alex. Kok? Jangan. Enggak boleh lagi. Apa itu masalah? Tekanan, sesuatu yang jadi pikiran. Sama, problem, masalah itu sama. Saya mau yang spesifik. Tantangan, kesusahan. Thank you Lex. Siapa yang teriak kamu dari tadi loh Lex? Oh ya, thank you. Kalau kamu kasih saya segini bisa khotbah 10 jam nih Lex. Penyakit, kesusahan, bukan masalah. Penderitaan, kesulitan, nggak jelas. Bukan. Semua itu bukan masalah. Itu hasil dari sesuatu yang kita mau pelajari hari ini. Masalah itu adalah masa lalu. Semua yang terjadi in the past yang kita bawa ke sini setiap hari. Pelan-pelan. Orang gak bisa tidur. Itu karena kekenyangan atau karena lapar? Ayo, orang gak bisa tidur karena kenyang atau karena lapar? Bukan dua-dua. Pikirannya ini ngomong terus. Loh, betul gak? Orang gak bisa tidur karena pikirannya. Loh, ya atau tidak, cepatlah. Betul? Mikir ke depan atau mikir ke belakang? Yang diulang-ulang itu ke belakang. Sudah rebahan. Aduh, sudah 2 jam ini nggak ngantuk-ngantuk. Karena ingat yang dulu. Aduh, seandainya itu sumber masalah. 90% suami istri bertengkar pasti karena yang dulu. Iya atau tidak? Betul tuh? Sudah menikah 24 tahun tiba-tiba ngomong, aduh pacarku yang dulu. Lah apa gak ribut? Ini kan cari masalah. Betul? Saudara, ternyata sumber masalah itu bukan masalah itu. Sakit bukan masalah. Penyebabnya karena pikiran. Siapa baca buku-buku kesehatan medis, 90% orang sakit bukan karena virus. Bukan karena bakteria, tapi karena pikiran. Lu ya tuh tidak bisa jawab. Semua. Siapa yang pernah ketemu orang, mungkin diri sendiri, nggak ada apa-apa lagi, tak santai tuh, tertawa sendiri. Pernah nggak? Kenapa itu? Bukan ngoceh, bukan. Nah, ingat yang dulu. Saudara, ternyata masa lalu itu masalah terbesar dan itu sumber masalah. Persahabatan jadi retak ketika kasus masa lalu dibawa lagi ke situ. Ya atau tidak? Kita bersyukur kepada Papa kita di surga. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah mengingat masa lalu. Mari kita baca Mazmur 103 ayat 12. Mazmur 103 ayat 12. Ya, udah, Mazmur 103 ayat 12.
Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ada Inggrisnya? Siapa namanya drummer kita ini? Charles. Ada Inggrisnya Charles? Ada. Terjemahan apa yang ada di laptopmu? Ada berapa terjemahan bahasa Inggris? 3. Apa saja? Enggak, yang bahasa Inggris saja. Oke, NIV, please. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. As far as the east is from the west, so far as He removed our transgressions from us. Ayo kita buka. Apa bedanya kalau Papa berkata sejauh selatan ke utara dengan sejauh timur dari barat? Apa bedanya? Ini kok kayak nggak pernah mikir semua itu saja, susah saya ruin. Bingung, masuk itu aja bingung. Apa bedanya dibuang dari selatan ke utara dengan timur ke barat? Bukan atas bawah, bukan, itu anak TK itu jawabannya. Bukan. Matahari terbit, bukan. Dunia ini bulat, benjol, persegi atau apa? Bulat. Utara selatan ada titiknya kan? Loh ayo. Maka itu ada North Pole dan South Pole. Ada kutub utara, ada kutub selatan. Ada orang tahu nggak titiknya barat itu mana, titiknya timur itu mana? Ayo, ada tidak? Bukan tidak persis, memang tidak ada. Tidak ada. Alex harus mikir. Lo ngerti gak maksud ini? Kalau dosa kita dibuang dari utara ke selatan, itu ada. Tapi kalau dibuang dari timur ke barat, itu hilang. Lo betul tidak? Samping, gak ada kok samping. Samping kemana? Loh, betul nggak? Ayo, mana timur dan barat tuh nggak ada titiknya. Kita mau kejar kan terus keliling saja nggak habis-habis. Iya atau tidak, saudara? Tapi lihat wajah saudara kok masih bingung. Harusnya kalau iya itu, begitu loh. Nah, artinya, jangan dibuang Lex, nggak mau kasih saya Lex, tapi ini Lex. Artinya, Papa itu tidak pernah ingat salah kita yang amin. Sekarang bayangkan, apa jadinya kalau Papa masih ingat salah-salah kita yang dulu? Kita ini jadi apa? Ayo, jadi dendeng. Masih enak bisa dimakan Lex. Dendeng. Betul? Jadi enggak berarti hidup. Karena kita akan tertutup dengan dosa demi dosa demi dosa. Maaf, 90 sekian persen pertengkaran suami istri. Ya, ingat 99 sekian persen pertengkaran suami istri ketika kita ungkit-ungkit yang dulu. Jawab ya atau tidak? Maaf ya saya ngomong. Segoblok-gobloknya orang goblok. Artinya goblok bener ini toh. Kalau diungkit-ungkit kesalahannya, dia marah enggak? Jawab marah tidak? Nah, yang goblok aja marah, apalagi yang pinter gitu loh maksudnya. Jadi semua masalah letaknya karena kita nggak mau buang masalah. Diulang lagi, diingat lagi, diomongin lagi. Sekarang bayangkan kalau ada suami atau istri ngomong pada pasangannya, aku masih ingat 3 hari sebelum kita menikah, mamamu ngomong apa? Berarti ini ngomongin siapa? Ayo, ngomongin siapa ini? Padahal menikah sudah 40 tahun. Dan mertua mati sudah 36 tahun. Kenapa masih ingat? Nah, yang jadi anaknya mama kita omongin tersinggung gak? Jawab tersinggung gak ini? Nah ini loh masalah. Maka itu berbahagialah kalau jadi orang pelupa. Loh betul. Tapi ini loh jahatnya orang. Bisa lupa apa-apa,
Tapi kalau orang utang kok ingat terus ya? Aduh, ini manusia memang repot bener. Nah, berarti kalau kita baca ayat ini, papa kita pelupa nggak terhadap dosa kita? Ayo, papa kita pelupa nggak terhadap dosa kita? Lupa. Dia nggak ingat lagi. 2 Korintus 5 ayat 19. Bagaimana cara papa kita ngampuni kita? Ya, 2 Korintus 5 19. Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak apa? Ayo, dengan tidak apa? Memperhitungkan apa kita? Ayo, apa kita? Pelanggaran kita. Apa artinya tidak memperhitungkan? Tidak ingat lagi, lupa. Bahasa Inggrisnya coba. That God was reconciling the world to himself in Christ. Not, ini dia, counting people's sins against them. Pertanyaan saya, kira-kira kalau papa mengampuni dosa kita sambil diingat yang dulu lagi, jadi apa kita ini? Betul? Suami istri, kalau pasangan kita salah hari ini, jangan ngomong, aku masih ingat tahun 74 kamu buat yang sama. Ini tahun berapa? Nah, kalau kesalahan 74 masih dibawa sampai 2016, ini kan gobloknya enggak habis-habis. Jadi berapa tahun itu disimpan? Hitung cepat. 74 ke 2016 berapa? Ayo cepat. Itu center point belum jadi itu. Jangan pernah mengungkit-ungkit yang dulu. Itu menyakitkan sekali. Karena papa kita nggak pernah begitu cara mengaku. Terus dikatakan, and he has committed to us the message of reconciliation. Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi nggak boleh begini. Pak Yosua, ini kepala saudara Pak Yosua. Saya ini sudah mengampuni loh Pak Yosua. Tapi, nggak ada tapinya apa? Saya tuh ingin orang itu ketemu saya untuk baca SMS-nya tahun 2004 yang lalu ini. Artinya apa itu? Ngampuni atau tidak? Ngampuni, tapi, nah itu dia. Jadi nggak boleh. Yang dulu biar dulu. Dalam konsep hidup, namanya hidup itu berjalan atau diam? Ayo, namanya orang hidup itu berjalan atau diam? Jalan atau diam? Orang lumpuh pun tetap jalan kok, pakai kursi roda. Nggak mungkin diam saja. Nah, karena hidup itu berjalan, ini pertanyaannya, jalannya maju atau mundur? Yang betul. Ayo maju atau mundur? Tapi faktanya banyak orang jalan mundur. Bukan maju mundur. Itu pun gak nyampe-nyampe kalau maju mundur. Kenapa saya berani berkata banyak orang jalannya mundur? Karena ingat masa lalu. Betul tidak? Kalau orang berjalan tapi melihat ke masa lalu, dia itu mundur. Sebab yang lain sudah maju. Bahkan saya tanya ini, kalau ada yang pernah bersyukur, ada contoh. Siapa pernah dikejar anjing? Ada. Pak Rosman. Oh Pak Yosua, pernah dikejar anjing? Pak Yosua. Dengar. Walaupun kita dikejar anjing, kita noleh ke depan atau noleh ke anjingnya? Ayo cepat. Begitu saya masuk, lah pintunya di sini, orang suruh muter. Oke. Jadi walaupun dikejar anjing, kita ngeliat ke depan atau lihat anjingnya? Cepat. Dulu Pak Joso tuh dikejar anjing, ngeliatnya kemana? Saya lihat ke depan, saya lihat tembok Pak. Gembala suara lucu. Jadi walaupun dikejar anjing, nggak boleh noleh ke belakang, pasti jatuh. Jangan coba lu. Lo iya atau tidak?
Berarti dalam kasus ini anjing itu masalah atau tidak? Masalah. Itu pun kita nggak boleh lihat ke masalahnya, tetap lihat ke depan. Karena kita berjalannya itu maju. Ada psikolog di sini. Kalau saudara ketemu seorang psikolog, ini masalah besar dalam hidup banyak manusia. Banyak orang stres, banyak orang nggak bisa tidur. Ayo, ini saya bongkar dulu ya. Nggak punya duit itu masalah atau tidak? Tidak. Loh, kenapa tidak dengar? Tuhan Yesus punya duit nggak? Enggak. Nah, ini berarti nggak percaya Alkitab nih. Enggak. Loh. Waktu harus bayar pajak ke bait suci, ATM-nya di mana? Ikan. Jadi nggak punya duit. Maka itu nggak punya duit bukan masalah, karena saudara-saudaranya Tuhan Yesus. Kok nggak amin? Kan temannya Yesus yang punya duit kok. Kalau saudara sempat ketemu Prime Minister, Mr. Turnbull, Prime Minister Australia, kalau sempat ketemu, coba tanya Presiden Jokowi, coba tanya Obama, kalau sempat ketemu. Percaya nggak? Mereka itu nggak pernah bawa duit, nggak pernah kartu, kredit pun nggak boleh dibawa. Jadi nggak punya duit bukan masalah. Loh, kok nggak amin? Oke. Charles 1 Timotius 6 ayat 8. Ini loh, berarti saudara belum Kristen selama ini, enggak punya duit kok masalah. 1 Timotius 6 ayat 8. Enggak punya duit bukan masalah, saudara. Nanti saya mau buktikan kepada saudara. Oke. Orang kaya punya masalah tidak? Nah, berarti duit itu bukan, nggak punya duit nggak masalah. Yang nggak punya duit pun, karena yang punya duit pun punya masalah. Loh, oke, saya tanya lagi ulang. Orang kaya punya masalah tidak? Nah, berarti bukan uang penyebabnya. Nggak punya uang masalah, punya uang juga masalah. Berarti sumber masalahnya adalah uang. Maka itu jangan kumpulkan masalah banyak-banyak. Lu kok gak amen sih? Ini saya nih, aduh susah bener nih. Oke, pelan-pelan. Gini aja ya. Saya akan marah pada orang tua kalau anaknya dikasih makan pakai piring kaca, namanya kecil, dilempar terus pecah. Jangan dimarahi. Loh, betul tidak? Karena anak itu belum ngerti piring ini apa. Pikirnya sudah dipakai, buang. Nah, kalau piring itu jadi masalah, pakai piring kertas yang disposable itu. Loh, betul enggak? Suatu hari, saya mau difoto. Oke, silakan. Sudah, ya nggak bilang-bilang. Suatu hari, Tony, cepat masuk. Pak Pendeta Tony, cepat masuk. Sudah makan rawonnya tadi? Tadi saya tanya, kok nggak berangkat? Nunggu makan rawon katanya. Ini nggak boleh itu. Oke. Satu kali, saya tuh pernah nginep di rumah satu keluarga. Saya kenal baik keluarga ini. Itu di Perth. Saya belum keluar kamar, tapi sudah bangun. Tiba-tiba ribut suami istri. Ya saya kaget, keluar. Ada apa? Nah, istrinya ini kalau apa-apa itu rapi sekali, saudara. Memang rumahnya rapi, saya suka. Istri saya pun senang kalau di situ, karena istri saya juga rapi. Nah, hari itu nggak tahu bagaimana ceritanya, suaminya ini habis cuci piring, sendok semuanya itu, dia mengembalikan sendok dan garpunya ke lacinya itu nggak nurut aturan dari istri. Ribut gara-gara itu, saudara. Nah, saya itu kenal baik. Saya nggak banyak ngomong. Saya ambil semua sendok garpu, saya buang ke sampah. Kok dibuang? Lah, habis gara-gara ini ribut, lebih makan pakai tangan dong. Ngapain repot? Loh, itu logika saya hidup. Loh, betul tidak? Maka itu semua yang jadi masalah di rumah tangga saudara, buanglah. Termasuk kalau saudara orang tua nganggap anak jadi masalah, buanglah mereka. Kok repot? Aduh. Lo aja jawab, betul tidak saya ngomong? Makanya hidup itu enak kok dibuat repot. Buang aja sudah. Ganti lagi enaknya.
Ini cara hidup yang gampang saja. Amin. Jadi punya duit, nggak punya duit masalah tidak? Ayo lagi sekali. Nggak punya duit masalah tidak? Masalah. Punya duit? Nah, jadi sumber masalahnya adalah duit. Buanglah dia. Kok nggak amin sih ya? Itu cara kita hidup. Ya, jadi untuk apa saja buat hidup itu simple. Oke, sudah? 1 Timotius 6 ayat 8. Inilah hidup yang gak ada masalah. 1, 2, 3. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Bahasa Inggrisnya. But if we have food and clothing, we will be content with that. Mau percaya? Gak punya uang pun masih bisa makan? Loh, saya pakai teori itu. Maka itu istri saya ini istri yang luar biasa. Serius saudara. Karena ayat ini saya pegang. Saya tidak mau diatur oleh barang. Lo setuju nggak? Saya tidak mau diatur oleh benda. Mobil ditabrak, ya sudah. Apalagi di Australia ada insurans kok repot. Nggak usah marah pada yang bawa. Matamu di mana? Kamu nggak tahu di mana. Untuk apa ribut? Loh, ya atau tidak? Coba jawab. Apa saja nggak boleh ada yang ngatur kita kecuali firman Tuhan. Jadi saya nggak mau diatur oleh benda, oleh barang. Kalau nggak ada, saya nggak pusing. Ini makannya. Mau ikuti cara saya juga boleh. Nggak apa-apa kok. Kan saya punya teman banyak. Kalau pas lagi nggak punya duit, nggak bisa beli makan, saya datang aja ke rumah salah satu yang pas jam makan. Pasti diajak makan, kok repot. Loh, kok tertawa? Serius saudara, aduh. Betul? Ya sudah. Memang itu jangan bertengkar sama istri kalau punya duit. Oh, nggak ada yang ngamen sih. Jadi saya ini hidup itu enak sekali. Selama masih bisa makan dan tidak telanjang. Kalau toh habis semua, kan masih ada sarung, ngapain repot? Loh, aduh, diajak mikir kok susah bener. Ada sarung, masih ada sarung toh. Loh, betul tidak? Jadi ada masalah nggak hidup ini? Nggak ada. Tapi kok nggak percaya mukanya ini, kok nggak percaya tuh tunjukkan wajah bagaimana gitu loh saudara. Aduh, susah bener. Gimana sih orang nggak punya masalah itu wajahnya? Ya berarti punya masalah semua gitu aja sudah. Orang gak punya masalah wajahnya itu ceria. Betul, sukacita terus. Karena firman ini saya pakai. Maaf ya saya cuma ngomong cara yang tahu di sini mungkin cuma Tony aja itu, Tony Loren ya yang paling tahu. Saya ini murid Yesus yang taat dan setia dalam hal ini. Kalau saya punya saldo, masih ada saldo di bank saya tuh merasa berdosa betul saudara. Nah itu kan aneh. Kenapa saya merasa berdosa? Yang perlu tuh masih banyak. Saya nggak sampai hati untuk nyimpen buat diri sendiri. Karena alasan inilah saya tuh takut menikah. Mana ada istri mau diajak miskin terus? Ngerti nggak alasannya? Tapi saya bersyukur Tuhan beri saya istri yang luar biasa. Jadi itu cara saya itu. Kemarin saya berangkat dari tanggal, saya lupa tanggal berapa saya berangkatnya. Hari Senin tanggal berapa hari Senin? Senin tanggal berapa? Senin kemarin dulu kok lupa sih. 29. Senin kok. Oh 29. Ini baru tanggal berapa sih? Oh ya 29. Saya ini punya kebiasaan. Siapapun yang ngantar saya terakhir ke airport untuk berangkat ke luar negeri, maka semua ATM saya titipkan ke orang itu. Sebab percuma saya bawa juga. Untuk apa ngambil uang Indonesia di luar negeri kan dipotong banyak. Nah kebetulan yang ngantar itu seorang pengusaha dari Tangerang yang saya baru kenal. Mereka usaha bahan bangunan di Tangerang. Dia kaget. Loh, untuk apa ATM-nya? Pegang. Oh, saya bilang saya lupa memberitahu kalian ini prinsip saya. Loh, ya kenapa?
Sini kalau keluar negeri, siapapun antar saya yang terakhir, maka mereka berhak pegang ATM saya. Saya suka menitipkan ATM saya ke banyak orang. Saya nggak pernah takut. PIN, ya kalau titipan ATM harus PIN-nya juga dong, ngapain macam bohong. Oke. Nah, saya punya account di Commonwealth Bank. Itu mana yang pegang ada bendara saya di Brisbane, Koifan. Yang dulu di Bimbel, itu dia pegang, dia tahu uang masuk berapa, keluar berapa, dia tahu. Karena saya mau terbuka dengan siapa saja. Saudara, hanya ada satu alasan orang berani nitipkan ATM-nya dengan PIN-nya. Tahu alasannya apa? Cuma satu, cepetan. Bukan percaya, bukan. Sering gak ada isinya. Lah, gak percaya dibilangin. Lah, kalau sering ada saldonya ya mikir dong. Gentara ini. Lah serius. Terus saya bilang ke mereka, siapapun saya titipin ATM-nya, pokoknya tiap 2 hari cek. BCA, Mandiri, dan namun BNI. Itu. Saudara, ini orang pusing. Hari kedua masuk saldo sekian. Dia laporan. Langsung saya WhatsApp. Tolong kirim semua. 5 menit habis. Begini cara hidup Pak Daniel. Iya. Hari kedua WhatsApp kosong. Ya udah kosong udah. 2 hari lagi yang 3 ada isinya. Dia tulis berapa segini. Saya kasih lagi nomor, kirim. Tadi pagi saya bangun, saya lihat WhatsApp-nya kosong. Dia bilang begitu. Yang dari sini itu kalau kosong, saya nggak pusing. Maka itu saya bersyukur istri saya ini luar biasa. Kok wajahnya nggak enak semua ya? Kenapa? Kok jadi begini? Malam kudus, sunyi senyap. Kenapa? Bingung, nggak usah bingung. Putih masih hidup sampai hari ini. Itu cara saya hidup. Ini bisa lucu. 4 Desember lalu saya berangkat ke Amsterdam. Nah, yang antar saya namanya Muhammad Alimudin. Keren. Saya titipin ATM. Kalau dia sudah biasa, sudah berapa kali. Selesai check in, saya mau bayar porter. Cari dompet saya kemana ini? Tas saya bongkar semua. Nah, porter ini ngeliat karena dia tahu saya harus bayar dia. Nggak ada dompet. Pak, sebentar Pak ya, saya telepon anak saya, dompet saya ini hilang. Kan ada ATM Pak. Mesin ATM-nya ada, ATM saya nggak ada, dibawa juga. Ini porternya. Saya telepon, Ali, ada nggak dompet? Nggak ada. Malam ini dompet saya itu hitam. Nanti saya tunjukkan. Nggak ada. Kenapa? Rupanya dompet jatuh ini. Udah lewat. Terus gimana? Mau balik? Dia tahu saya nggak bawa uang. Nggak usah, lanjut aja gampang. Saya ini berapa kali dengan sopir taksi juga. 1 kali saya naik taksi. Begitu saya mau turun bayar, ini saya nggak bisa bayar airport tax ini. Saya punya kebiasaan, saya titip paroji saya. Loh, Bapak ini gimana? Mau berangkat ke pasar nggak punya duit? Ya tadi memang enggak. Kan ada ATM Pak, yang nggak ada isinya. Saya bilang begitu, saldonya kosong ATM-nya. Gini aja Pak, saya titipin jam tangan saya potong 40.000 untuk bayar taksi ini. Aduh Pak, nggak usah lah, saya percaya Bapak. Betul, mudah, saudara tahu. Sampai di tempat, saya minta tolong anak saya, tolong kirim 200.000, saya tambahin. Seneng nggak supir taksinya? Loh, seneng nggak? Saya bungai 500%. Berapa ratus persen? 40.000 ke jadi 200. Berapa persen bunganya? 500 ya. Nah makanya sama nggak seneng begitu. Jadi waktu saya ini porter tahu saya nggak ada uang, saya nggak bilang mau ninggalin. Saya ingat saya punya dolar Singapura, cuma saya taruh anak. So bongkar lagi, ketemu cuma $5. Terus dia tanya, ini kalau rupiah berapa Pak? Aduh, kira-kira ya kali 9.000 gitulah. Tetap kurang karena saya bawa koper 3 berat-berat. Pak, saya minta nomor rekening Bapak, nanti saya pasti kirim. Saya minta tolongan. Begitu cara saya hidup. Maka itu setan itu jengkel melihat saya. Kenapa? Kan uang itu setan toh. Loh betul nggak? Masa aku lupa? Terus bilang uang itu setan toh. Loh saya tanya, iya atau tidak?
Maka itu kalau kita menggunakan istilah itu sampai hari ini, saya pakai uang Indonesia supaya kelihatan gede. Setanmu di dompet berapa sekarang? Oh, hari ini kebetulan 6 juta. Wih, setan 6 juta banyak betul. Terus kalau anak-anak kecil minta mama, minta setan 20.000, banyak betul. Mikir gak anak-anak itu? Nah, ayo setanmu berapa di bank? Ngerti pertanyaan saya? Itu setan semua uang itu. Gara-gara uang suami istri bisa cerai. Ya atau tidak? Gara-gara uang kakak adik kandung bisa bunuh-bunuhan. Betul? Uang itu jahatnya luar biasa. Saya nggak pernah taruh uang di badan saya. Ini kotor. Kalau di rumah saya ada tamu nginap dan saya lihat dia taruh uang di saku baju. Sebelum kamu masuk kamarku, mandi dulu. Setan nempel di badanmu sama saya. Mandi. Karena uang itu benda paling kotor sedunia. Betul tidak? Lu ya atau tidak? Apa kotornya? Para bakterinya, virusnya, berapa triliun itu. Maka itu saya marah kalau ada orang taruh uang di saku baju, saku sana aja. Itu kotor. Uang saya selalu jauh dari saya. Gak mau dekat-dekat. Berbahagialah saudara kalau bisa membuat setan sakit hati. Enggak, amin. Bagaimana caranya membuat setan sakit hati? Bukan uang. Jangan sayang dia. Loh kok? Bagaimana kalau kita nggak sayang sesuatu? Ayo, bagaimana kalau kita nggak sayang sesuatu? Orang Surabaya bilang digeletak-geletak no. Itu orang Surabaya. Nah, bagaimana kalau kita nggak sayang sesuatu? Bukan marah, nggak harus marah. Ngapain marah? Lepasin aja, taruh aja sembarangan sana. Aku nggak sayang kamu kok. Jar-jar no, itu bahasa Jawa lagi. Serius saudara, maka itu hidup sini tenang sekali. Saya nggak pusing dengan uang sama sekali, tidak. Orang nggak percaya kalau saya bisa hidup tanpa saldo, karena Tuhan itu baik. Andalan saya cuma papa saya di surga yang luar biasa. Tiap kali orang yang lama nggak ketemu saya, kata pertama pasti, kok seger terus Pak? Nah itu loh rahasianya. Saya sungguh hidup saya itu nggak ada beban apa-apa. Ternyata uang itu beban berat. Jawab iya atau tidak? Maka itu saya ulangi lagi. Nggak punya uang masalah? Betul. Punya uang juga masalah. Jadi masalahnya adalah uang. Nggak ada uang tuh kok nggak ada lagi di mana? Maka buanglah masalah itu. Oh enggak, amin. Betul? Hidup itu akan sehat seperti itu. Luar biasa Tuhan kita. Oke. Jadi asal ada apa dan apa? Masuk lupa. Asal ada apa dan apa? Food and clothing will be content. Ya sudah. Kalau nggak ada yang lain, nggak usah dipermasalahkan dalam hidup ini. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa Dia sediakan buat kita. Oke, Matius 6. Matius 6 ayat 31. Matius 6 31. Ada yang nyesel datang ke sini hari ini dengar khotbah? Loh, saya tanya kok, ada yang nyesel datang ke sini hari ini dengar khotbah? Enggak enak loh ini saudara. Diajari nggak punya duit dan buang duit. Oke? Sebab itu janganlah kamu apa? Khawatir tentang dan berkata, satu, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Jangan khawatir soal ayat 32. Oh, okay. Bahasa Inggris. So not worry and saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? Udah? Ayat 32. Boleh Inggrisnya dulu nggak apa-apa, daripada pusing nanti bolak-balik. Charles 32. Oh, bahasa Indonesia. Semua itu. Nah, sekarang kita bahas semua itu apa? Bukan, semua dong. Nah, yang di ayat 31, semua itu apa? Makanan, minuman, pakaian. Semua itu dicari oleh siapa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan kita. Pertanyaannya, saudara dan saya kenal papa kita enggak? Betul? Nah, kalau kita kenal dia, perlu ikut cari-cari enggak?
Ayo jawab. Perlu kau cari? Ya enggak, cokon kamu air. Enggak guyon. Ayo kita kau cari enggak? Kenapa tidak? Bu, jangan dulu, karena kita bukan bangsa kafir, itu maksudnya. Karena kita kan bukan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kita mengenal, maka itu nggak ikut cari. Tapi jaminannya itu ini. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi Bapamu yang di surga. Stop dulu, stop. Apa kata lain Bapamu yang di surga? Yesus, bukan. Itu namanya. Tapi ini loh, apa artinya? Bapamu yang di surga. Oke, kayak gini aja. Ini kok saudara bingung coy. Kalau saudara punya tetangga, bukan polisi, tapi sudah seminggu ini suaminya nggak kelihatan. Suatu pagi istrinya keluar, pas kita keluar, terus kita tanya, Ibu, Bapak kemana? Kok sudah seminggu nggak lihat? Oh, di kantor polisi. Bukan polisi, kok seminggu di kantor polisi nggak pulang? Berarti ngapain? Pertanyaannya, bapakmu di mana? Lah ya artinya apa? Kalau bapakmu bukan polisi, terus di kantor polisi, jadi artinya bapakmu maling, gitu aja. Loh, betul nggak? Nah, sekarang papamu di mana? Lah ya artinya apa? Nah, yang punya apa? Ya itu jawabnya. Aduh, lama betul. Jangan ngomong telbilah. Lagi sekali. Akan tetapi Bapamu yang di surga. Artinya Bapak kita di mana? Yang punya semuanya. Ngapain dia? Ada 4 huruf ini penting. Ngapain? Loh, 4 hurufnya itu loh. Nah, bukan tahu goreng, tahu, bukan tahu. Lain. Akan tapi Bapamu yang surga tahu. Tahu apa? Bukan, tahu apa yuk? Tahu pengurangan kita. Tahu bahwa kita memerlukan. Nah, semuanya itu apa? Saya tanya lagi begitu. Iya, tadi itu 31 itu. Makan, minum, pakai. Lu memang di gereja itu sekolah. Loh, ini Jo. Siapa namanya? Siapa namanya? Ibu Elke. Oke. Elke. Yang benar itu kalau di gereja itu begini, interaksi. Betul enggak? Iya, enggak apa-apa jangan bilang ini. Cuma yang bilang enggak maksud saya. Oke. Ini caranya belajar. Kalau saudara baca Alkitab begini, puji Tuhan, saya baca 14 pasal. Mana ngerti? Saya kalau belajar Alkitab seperti ini, saya banyak tanya pada Papa. Semua anak kecil cerewet gak? Dengar apa? Itu apa itu? Itu kenapa itu? Betul? Lihat sesuatu apa? Itu yang Papa suka kepada kita. Tapi banyak mama-mama goblok. Anak cerewet tanya, dikasih diem mulutnya, jangan banyak ngomong, ini permen. Aduh, ini mama minta ampun. Betul enggak? Padahal ini waktunya anak-anak belajar. Cuma gurunya on. Aduh. Padahal waktu anak tanya itu kesempatan belajar. Dari pertanyaan anak-anak, maka mama papa harus baca buku. Supaya kalau ditanya lagi bisa jawab. Anak-anak yang tanya apa-apa kepada papa mamanya jawabannya tidak tahu, anak saudara akan tanya ke tetangga. Bahaya enggak? Mas, seks itu apa? Masih kecil jangan tanya, itu dosa. Di Australia jangan tanya bilang begitu. Dengan tanya ke tetangga. Jadi ini Alkitab. Ayatnya ada Bu Elke. Catat aja atau dibuka. Keluar Ulangan 6 ayat 7. Wow, Tuhan tuh kalau suruh kita belajar luar biasa. Ulangan 6 ayat 7. Jadi Bu Elke hari ini baru ngerti ya bahwa ke gereja itu sekolah, Bu Elke. Ya, haruslah engkau ngapain? Mengajarkannya berapa kali?
kepada siapa? Jadi ini firman untuk. Nah, ayo jawab. Ini firman untuk papa mama. Anak-anak, oh anaknya Nathan nggak ada ya? Oh cuma satu. Oke. Kalau saya ketemu anak-anak, saya akan ngomong ini. Anak-anak, suatu hari kalau papa mamamu marah pada kamu, dia ngomong gini, sudah berapa kali mama beritahu kamu kalau nggak ngerti-ngerti. Jawablah, ma, kurang berulang-ulang ma. Loh betul nggak? Ayo kita saja diajar 4 kali nyantol nggak? Nah belum. Tapi kenapa yang benci, yang cabul kok nyantol terus? Ini kurang ajar memang otaknya. Maka itu anak-anak kita pun nggak cukup 3-4 kali, harus berulang-ulang. Apa kata lain berulang-ulang? Bukan, sabar terus-terusan. Lo betul nggak? Berulang ada yang sabar toh? Oke. Bu Elke jangan marah. Aduh, nanti saya jumpa sama Bu Elke. Baru kenal hari ini. Aduh, ampun. Oke, kata berikut. Dan ayo membicarakannya. Stop. Apa kata lain membicarakan? Ngomong bukan, membahas. Diskusi. Papa mama kita tinggal di Australia, Indonesia pun sudah berubah. Anak kecil sekarang mau nggak didikte ditelan mentah-mentah? Mau tidak? Tidak. Selalu kritis. Kenapa? Firman ini sudah ada 3.500 tahun yang lalu. Zaman Musa sampai sekarang kalau kita hitung 3.500 tahun. Sudah ada peraturan yang relevan sampai hari ini. Mengajar anak itu nggak cuma diskusi. Nah, Bu Elke, saya ngajak diskusi, membicarakan. Secara psikologi itu menulis, anak-anak yang selalu diajak diskusi akan muncul 3 karakter yang luar biasa. 1, dia merasa dihargai. Kira-kira ya enggak? Coba kalau saudara, walaupun kita sudah dewasa, tapi kita ketemu seorang yang tanggap senior, entah di kantor atau di mana, pimpinan kita lah, tiba-tiba dia nanyakan sebuah kasus kepada kita, minta pendapat kita. Rasa kita bagaimana? Dihargai. Hah? Bosku minta pendapatku. Nah itu anak-anak. Hargai anak-anak. Jangan ngecilkan mereka terus. Nih kamu tahu apa? Masih kecil. Jangan ngomong begitu. Anak-anak marah. Nomor 2, anak-anak yang selalu diajak diskusi, dia akan punya persiapan, suka belajar, supaya nanti kalau papaku tanya aku bisa jawab. Untung nggak kita punya anak mau belajar sendiri. Nomor 3, dia kalau keluar rumah dia jadi berani, punya self confident, karena di rumah dihargai oleh papa mama. Inilah cara kita melihat firman Tuhan. Jangan cuma sebagai buku rohani saja. Ini buku kehidupan. Katakan amin. Ada 4 tempat yang Papa sediakan untuk kita mengajar berulang-ulang dan berdiskusi. Nomor 1 di mana? Apabila engkau duduk di rumah. Coba bahasa Inggrisnya, Charles. Tolong catat. Ayat ini relevan sampai hari ini. Impress them on your children. Impress ya. Talk about them. Nah, jadi ajak diskusi. When you sit at home. Banyak orang tua sadarnya terlambat untuk mengajak anak duduk di rumah setelah mereka teenager. Betul? Setelah anak punya dunia di luar rumah, pulangnya di atas jam 12 malam. Begitu anak itu pulang, papa bilang, mulai besok kamu duduk di rumah. Saya tanya, anak remaja disuruh duduk di rumah, terjadi apa? Perang, saudara. Terlambat. Maka itu papa kita luar biasa. Ternyata sekolah terbaik bukan di sini dan di situ, tapi di rumah. Guru terbaik bukan Miss A, Mr. B, tapi papa mama.
waktu duduk di rumah. Dan secara umur, ini umur 0 sampai kira-kira, kalau di Australia anak keluar rumah umur berapa? 16. Berapa di sini? Yang boleh keluar pindah, tinggal sendiri umur berapa? 18. Jadi anak-anak bisa diajak duduk di rumah waktu umur 0 sampai 12 lah kira-kira. Setelah itu sudah punya teman sendiri. Inilah the golden time istilah saya. Investasikan hal-hal yang benar untuk anak-anak kita. Katakan amin. Dengan cara tadi, Bu Elke, jadi kita praktek ayat ini. Nomor 2, di mana? And when you walk along the road. Oh, saya suka. Mengapa semua anak kecil under 10, ya, di bawah 10 tahun, seminggu kita nggak ajak keluar rumah, protes nggak? Nah, ternyata bukan mau shopping, bukan kita yang shopping. Anak itu nggak shopping, sambil jalan. Ini belajar. Maka itu anak-anak segitu itu kalau kita ajak jalan, cerewetnya ampun. Jawab iya atau tidak? Itulah waktunya mereka belajar. Tempat ketiga di mana? Ayo. Waktu ketiga, when you lie down. Waktu kamu tidur. Ayat ini pun relevan, walaupun 3.500 tahun ditulis. Mengapa semua anak di seluruh dunia, mau bangsa apa saja, kalau mau tidur, tarik mamanya, tarik omanya, tarik kakaknya, tarik tantenya, tarik omnya, minta cerita. Ini ayatnya. Tapi banyak mama-mama yang aduh, jamnya anak tidur, mama arisan. Ngerti kata ini? Jamnya anak tidur, mama masih manikur pedikur. Anak dikasih DVD, nggak ada interaksi. Padahal waktu anak sebelum tidur dengar cerita, itu golden time, saudara. Karena jangan sampai sudah anak 22 tahun, ma cerita dong, ma cerita dong. Aduh, anak sakit ini sudah. Lu betul nggak? Ngerti maksudnya? Jangan sering terlambat, saudara. Saya belajar tentang children psychology gara-gara ayat ini. Saya tertantang, ada apa dengan anak-anak? Pada siapa dia? Dengar ini. Jadi yang sudah terlambat karena sudah anak sudah besar, untuk cucu nggak akan terlambat. Mengapa Yahweh Tuhan memberi aturan? Belajar itu duduk di rumah, di perjalanan sebelum tidur. Ini rahasia luar biasa. Siapa pernah tahu bayi-bayi yang kita sedang gendong atau sedang kita letakkan lagi tidur, tiba-tiba pernah lihat? Gak lama tidur loh ini. Di dalam children psychology ternyata mereka sedang mimpi. Para ahli merekam otak bayi waktu tidur. Ditemukan hasilnya. Minimal seorang anak itu sehari mimpi 20 kali. Minimal bayi. Kalau saya gede jangan mimpi 20 kali, berarti gak bangun-bangun itu. Awas. Nah, saya kejar lagi. Kenapa harus mimpi? Ada apa di mimpi? Waktu saya nyelidik ini masih tahun 80-an awal, belum ada teknologi sehebat sekarang. Ternyata Tuhan mengizinkan semua bayi, anak kecil itu tidur harus banyak mimpi untuk imajinasi. Ternyata orang pandai, smart dengan jenius itu beda. Pandai atau pinter dengan jenius itu beda. Orang Indonesia rata-rata pinter, matematika kuat, angka-angka luar biasa. Tapi maaf, imajinasi yang kurang. Maka itu bangsa kita Indonesia sulit menciptakan sesuatu. Karena nggak dipupuk dari kecil. Bayangkan kalau ada pabrik handphone, pabrik mobil, pabrik komputer, pabrik apa saja, pabrik garment, tidak menggaji orang yang berimajinasi ciptakan model baru. Pabrik itu tutup atau jalan? Pabrik itu tutup atau jalan? Tutup. Kenapa? Nggak berkembang, nggak ada model baru. Nah, imajinasi yang dimiliki oleh orang-orang hebat sekarang ini
Itu hasil tidur waktu masih bayi banyak mimpi. Saya kaget waktu baca ayat ini. Nah, mimpinya anak-anak dalam tidurnya itu kan perlu modal. Ngerti maksud saya perlu modal? Perlu input. Nah, inputnya mimpi anak-anak adalah cerita sebelum tidur. Masih ingat waktu kita masih kecil, saya nggak ada lagi, ibu pasti masih ingat. Komiknya Hans Christian Andersen itu luar biasa. Sekarang nggak ada lagi, sayang. Sekarang X-Men, apalagi Avengers, aduh itu merusak. Batman, kasihan anak-anak. Maka itu value of life sudah hilang dari manusia akhir zaman. Karena waktu tidur nggak dengar cerita yang benar. Maka itu saya marah di Indonesia kalau jam tidurnya anak-anak mamanya pas sinetron. Kan begitu warna ibu-ibu Indonesia itu sinetron aja kerjanya. Aduh saya pengen ngepro aja TV-nya itu biar nggak usah nonton lagi. Nah terus jamnya anak tidur sinetron kesayangan mama main. Begini mama kurang ajar. Cepat tidur. Ada setan di jendela. Cepat tidur. Pernah dengar begitu? Ini mama goblok betul. Maka anakmu mimpi setan. Maka itu gede-gede jadi sutradara film tuyul apa horor dan yang lain. Karena kecilnya setan terus di pikirannya. Ini logikanya. Jadi jangan buang waktu yang ketiga waktu mau tidur. Bayangkan kalau anak-anak kita dapat cerita tentang Abraham, tentang Daud lawan Goliat. Waktu mereka tidur, Roh Kudus jadi sutradaranya. Anak kita jadi aktornya. Bangun-bangun sesuatu muncul nggak di benak mereka. Wih dahsyat sekali. Ayo yang sudah anak gede pengen punya anak lagi, cepat. Siapa nih banyak anak-anak itu? Loh, kok tertawa dibilangin masih bisa ayo. Nenek Sarja umur 90 bisa hamil kok. Ayo percaya. Kenapa Lina kok nyikut suami? Oke, yang keempat gimana? When you get up, bangun. Saya nangis saudara satu kali setelah sekian lama saya ngajar. Tiba-tiba saya ketemu hal baru lagi. Ayo kita balik dari nomor 4 yang bawah. Waktu bangun jam berapa itu? Pagi. Ajarkan berulang-ulang diskusi di tempat tidur. Naik ke nomor 1. Duduk di rumah. Jam berapa? Setelah bangun tuh sampai siang. Along the road. Jam berapa kira-kira? Sore. Sampai apa? Ke tempat tidur. 3.500 tahun yang lalu Papa sudah memberi konsep mengajar, mendidik, diskusi itu around the clock 24 jam. Ini sekolah yang luar biasa. Loh, kok nggak main sih ini? Harusnya senang gitu loh dapat firman yang Tuhan kita luar biasa. Amin. Jadi Bu Elka tahu sekarang bahwa ini sekolah. Nah udah. Pagi sampai malam belajar terus di semua kesempatan. Sekarang saya jadi lupa tadi ngomong yang mana. Gara-gara Bu Elka ini apa? Bapak ingat ngomong apa tadi ya? Soal duit. Oh bukan ngomong duit ya. Oke, kita lanjut. Jadi otak kita, memori kita, kalau diukur pakai byte, ini kira-kira, ayo, mega atau kilo atau giga atau tera, byte-nya ini. Cepat jawab. Nggak tahu berapa terabyte. Betul? Bisa nyimpan semua peristiwa dari kita masih kecil sampai kita setua ini. Ini ada semua. Nah ini masalahnya. Mengapa yang sampah yang disimpan? Walaupun kita punya memori sekian terabyte, kalau yang disimpan omongan mertua, sakit hatinya ini, sakit hati itu, bermanfaat gak yang terabyte ini tadi? Delete aja, nah delete-nya itu yang gak mau. Ngerti ya ilustrasi ini saudara? Akhirnya sayang
Sadar nggak akan kebenaran ini? Loh, sadar tidak? Oke, ayat terakhir. Yosua 1 ayat 8. Nah, ini cara kita untuk menyimpan di memori kita perkara-perkara hebat. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau apa? Lupa apa? Memperkatakan apa? Taurat. Taurat itu apa? Firman. Apa kata lain? Jangan lupa memperkatakan. Apa kata lainnya? Bukan. Melakukan, bukan. Nah, apa arti kata jangan memperkatakan kitab Taurat ini? Kata memperkatakan itu artinya apa? Melakukan, bukan. Mengucapkan ulang-ulang. Pelan-pelan dulu ya. Manusia itu perlu gak sih ngapalin salah orang? Jawab yang lain. Perlu gak kita menghafalkan salahnya orang, kejahatan orang? Jelas tidak. Tapi mengapa kita bisa hafal? Loh, hafal tidak salahnya orang? Bukan. Karena diomongin terus. Ayo, siapa pernah disakiti tetangga? Cuma 8 huruf. Babi kamu, kan cuma 8. Betul? Babi kamu. Itu berpengaruh gak? Loh, berpengaruh gak? Enak. Berdosa, sakit. Oh, enak. Lex, ngerin Lex. Berpengaruh gak 8 huruf tadi? Oh, orang-orang tertentu bisa urusan polisi. Mengapa yang sekali ngomong 8 huruf saja pengaruhnya bertahun-tahun di hidup kita? Tuhan ngomong berjuta-juta huruf, goyang aja enggak. Betul gak saya ngomong ini? Coba jawab. Yang lebih kurang ajar lagi. Oh, ya, bentar ya Yosua. Yang lebih kurang ajar lagi. Firman Tuhan 2 minggu lalu lupa. Omongan mertua 40 tahun lalu ingat. Karena ini memperkatakan. Pagi disakiti, sampai malam sudah 8 kali ngomongin ke orang. Kamu tahu nggak tadi pagi? Kamu tahu tadi pagi? Besok, kamu tahu nggak kemarin begini? Seminggu kemudian, kamu tahu nggak minggu lalu? Ya lama-lama ya hafal, ngomongin terus. Tapi kenapa kalau sudah dengar khotbah, ini loh yang saya marah. Begitu kebaktian, terimalah berkat Tuhan, saudara, amin. Kita makan di mana? Loh kok begitu? Aduh, ini orang Kristen. Betul nggak? Terus, ayo cepat. Siang dan malam. Siang dan malam jangan lupa. Ya renungkanlah siang dan malam sama. Orang disakiti orang direnungkan. Kok dia ngomong begitu ya? Aku ini salah apa ya? Kenapa dia begitu? Itu direnungkan. Sambil shower, ya kenapa dia? Sambil milih jeruk belanja, ya kenapa dia? Terus direnungkan. Duduk bertakhta di WC, kenapa begitu? Direnungkan terus. Lama-lama, ya gila Alex. Yang ngomong Alex. Oke, saya lanjut. Apa dampaknya? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya engkau, ayo bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu, hidupmu akan berhasil dan beruntung. Semua kita ingin berhasil, bukan? Maka itu gak ada masalah kalau kita buang masa lalu. Kalau otak kita dikuduskan, memori kita yang terapet ini bersih, hanya isi yang benar, yaitu Taurat Tuhan, firman Tuhan, sukses hidup ini. Kita bisa memberkati banyak orang. Ayo, setelah selesai kebaktian, langsung delete semua, bongkar ini. Program apa yang masih ada di sini, yang enggak buang. Amin. Mau berubah? Jadi kalau ada masalah diapain? Buang. Tapi suami jangan dibuang ya, istri jangan dibuang. Nah, oke. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.